Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai tematik 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman pembelajaran keempat. Baik anak-anak, sudah disiapkan buku belajarnya dan alat tulisnya? Nah, tetap semangat ya. Sekarang kita mulai masuk ke materi pembelajaran. Siti dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Ayo kita cari tahu cerita mereka. Nah, akan Ibu bacakan ya cerita Siti dengan teman-teman. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama, membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SDN 1 Nusantara, seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Jadi anak-anak, Bu Mimin ternyata sedang bersedih karena anaknya sedang sakit. Meskipun anaknya sedang sakit, Bu Mimin tetap tidak bisa meninggalkan kantin sekolah karena Bu Mimin membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan di sekolah. Kemudian Siti dan teman-temannya ini berdiskusi, menceritakan tentang permasalahan Bu Mimin dan mencari solusinya. Tuh. Nah, mereka teman-teman Siti ini berasal dari daerah yang berbeda, tapi mereka bersedia bekerja sama untuk membantu Bu Mimin. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan anak-anak mengenai bacaan yang sudah Ibu bacakan tadi ya. Pertanyaan pertama, jika kamu menjadi Siti, apa yang akan kamu lakukan bersama teman-temanmu? Jenis bantuan apa yang dapat kamu dan teman-teman berikan? Nah, jika kita menjadi Siti dan teman-teman, kita tidak bisa membiarkan keadaan Ibu Siti yang sedang sedih dan kesulitan. Tentunya kita harus membantu Bu Siti. Nah, jenis bantuan yang dapat kita lakukan untuk membantu Bu Siti yaitu membantu Bu Siti berjualan di kantin sekolah. Jadi kita bisa membantu berjualan di kantin sekolah dan Ibu Siti bisa tetap merawat anaknya. Kita bisa membantu ketika jam istirahat, seperti itu. Selanjutnya, yang nomor kedua, apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembeli? Nah, ketika kita berhadapan dengan para pembeli, tentunya kita akan melayani dengan ramah dan baik. Misalnya ada yang membeli, akan kita layani. Membeli apa, kemudian kita beri juga kembaliannya. Itu anak-anak. Selanjutnya, yang nomor ketiga, apa yang akan kamu lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? Nah, yang bisa kita lakukan agar makanan Bu Mimin disukai pembeli, yaitu kita melakukan promosi dan kita memberitahu teman-teman, teman-teman, masakan yang kita makan dari Bu Mimin rasanya enak loh.
yuk kita beli di kantinnya Bu Mimin. Seperti itu. Kita bisa ajak teman-teman untuk membeli makanan di kantin Bu Mimin. Selanjutnya, yang nomor keempat. Apa yang akan kamu lakukan terhadap uang hasil penjualannya? Nah, uang hasil penjualannya akan diberikan kepada Bu Mimin untuk membantu anak Bu Mimin yang sedang sakit. Biaya tersebut dipergunakan untuk membayar biaya berobat anak Bu Mimin. Seperti itu. Yang nomor kelima, sikap apa saja yang dapat kamu praktikkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya? Nah, sikap yang bisa kita lakukan ketika kita menjaga kantin Bu Mimin yaitu kita bisa melayani pembeli dengan ramah, dengan baik, kemudian kita juga jujur. Nah, jujur maksudnya ketika ada yang membeli, kita beri harga yang sesuai dan kita kembalikan juga kembalian dari uangnya. Itu. Yang pertama, melayani dengan ramah, kemudian jujur juga adik-adik. Seperti itu. Nah, kita lanjut belajarnya ya. Nah, di sini ada suatu bacaan, suatu teks yang berjudul Sigap Membantu Sesama. Nah, teks ini akan Ibu bacakan ya. Malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul. Nah, selanjutnya, warga Babakan ini berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Semi. Pak Semi baru pulang dari kampungnya di Maluku. Sudah 2 minggu Pak Semi pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari. Wah, sangat lama ya. Tentu Pak Semi sangat lelah. Apalagi usianya sudah cukup tua. Nah, Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Sampai di rumah, Pak Semi mengeluh kepalanya pusing. Pak Encep memanggil warga yang lain untuk membantu. Datanglah Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Mereka dengan cepat membantu Pak Semi. Pak Made dan Pak Encep membersihkan tempat tidur. Pak Udin menghangatkan air untuk membuat teh. Pak Nur membeli makanan. Nah, jadi Pak Made, Pak Udin, Pak Nur, Pak Encep saling bantu-membantu untuk membantu Pak Semi. Ya, anak-anak. Setelah makan dan meminum teh hangat, Pak Semi beristirahat. Ia senang warga desa membantunya. Di kampung ini, Pak Semi merasa memiliki keluarga. Nilai yang dapat kita ambil dari cerita di atas adalah kebersamaan dan kerjasama. Baik anak-anak, kalau kita sedang lelah, kemudian banyak teman-teman kita yang membantu pekerjaan kita tentunya merasa senang, merasa terbantu, dan lelah kita akan cepat pulih. Gitu anak-anak, itulah kebaikan dari kebersamaan dan kerja sama anak-anak. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik anak-anak, nah di sini ada materi menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, materi ini sudah sering ya kita bahas, jadi kita saat ini menentukan kembali agar memperdalam pengetahuan kita. Nah, di sini paragraf 1, malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga.
Nah, anak-anak, ini adalah gagasan pokok, yaitu gagasan inti. Nah, selanjutnya, kalimat kedua. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Nah, ini merupakan gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung ini menjelaskan gagasan pokok. Jadi, pada saat ada bapak-bapak tua berjalan pelan, itu tuh kejadiannya ketika warga tersebut berkumpul di pos jaga. Gitu anak-anak. Dan yang ketiga, kalimat ketiga, ia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Semi. Nah, itu juga termasuk gagasan pendukung. Nah, jadi ketika malam warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga, nah warga tersebut melihat seorang bapak tua yang berjalan pelan dan membawa kardus. Ternyata itu Pak Semi. Gitu anak-anak. Jadi kalimat kedua dan kalimat ketiga ini adalah penjelasan dari kalimat pertama. Jadi kalimat pertama dijelaskan kembali, diberi kalimat pendukung pada kalimat kedua dan ketiga. Gitu anak-anak. Sekarang kita coba lanjut ke paragraf kedua ya. Nah, ini dia paragraf kedua. Pak Semi baru pulang dari kampung halamannya di Maluku. Nah, ini merupakan gagasan pokok, gagasan inti. Selanjutnya, kalimat kedua. Sudah 2 minggu Pak Saini pulang ke Maluku. Nah, kalimat kedua ini mendukung kalimat pertama ya. Pertama dituliskan Pak Saini baru pulang dari kampungnya. Oh, ternyata diketahui dari kalimat kedua. Kampungnya adalah di Maluku. Gitu anak-anak. Selanjutnya, kalimat ketiga, dia harus menghadiri acara adat di sana. Nah, ini juga gagasan pendukung, menjelaskan atau mendukung kalimat pertama. Nah, Pak Semi ini pulang ke kampung karena harus menghadiri acara adat di sana. Kemudian, kalimat keempat, dia menggunakan kapal laut. Nah, ini juga termasuk gagasan pendukung. Ternyata Pak Semi pulang dari kampungnya menuju kota dengan menggunakan kapal laut. Itu anak-anak. Selanjutnya kalimat kelima, perjalanannya membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari. Nah, dijelaskan kembali ternyata perjalanan Kasemi membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari dan itu cukup lama. 2 sampai 3 hari di dalam kapal laut, di atas kapal laut. Nah, lanjut ke kalimat 6. Tentunya Pak Semi sangat lelah, apalagi usianya sudah tua, gitu anak-anak. Jadi kalimat keenam ini merupakan gagasan pendukung karena menjelaskan kembali, memberi dukungan dari kalimat yang pertama. Baik anak-anak, kita lanjut ke paragraf ketiga. Nah, ini dia paragraf ketiga. Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Nah, ini merupakan gagasan pokok. Jadi, Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Kemudian, ketika Pak Encep sampai di rumah, Pak Semi mengeluh kepalanya pusing. Nah, jadi kalimat kedua adalah gagasan pendukung karena menjelaskan, mendukung kalimat pertama. Ternyata Pak Semi ketika sampai di rumah mengeluh kepalanya pusing. Lalu Pak Encep memanggil warga yang lain untuk membantu. Nah, itu merupakan gagasan pendukung dari gagasan pertama, yaitu gagasan pokok. Selanjutnya, paragraf keempat. Datanglah Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Nah, itu merupakan gagasan pokok atau gagasan inti. Selanjutnya, mereka dengan cepat membantu Pak Semi. Nah, kalimat kedua ini mendukung kalimat pertama karena Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur ini datang untuk membantu Pak Semi. Selanjutnya, kalimat ketiga, Pak Made dan Pak Encep membersihkan tempat tidur. Nah, Pak Made dan Pak Encep membantu membersihkan tempat tidurnya Pak Semi. Ini gagasan pendukung. Selanjutnya yang keempat,
Pak Udin mengambilkan dan menghangatkan air untuk membuat teh. Nah, ini merupakan gagasan pendukung. Pak Udin ternyata membantu untuk membuat teh. Selanjutnya, kalimat kelima, Pak Nur membeli makanan. Ini merupakan gagasan pendukung. Jadi, datangnya Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur memiliki tugas yang masing-masing untuk membantu Pak Semi. Selanjutnya, anak-anak, kita ke paragraf kelima. Kalimat pertama yaitu, setelah makan dan meminum teh hangat, Pak Semi beristirahat. Nah, anak-anak, kalimat pertama ini adalah gagasan pokok atau gagasan inti. Selanjutnya, kita ke kalimat kedua. Ia senang warga desa membantunya. Nah, ini merupakan gagasan pendukung karena ketika Pak Semi beristirahat dan bisa makan dan meminum teh adalah bantuan dari warga desa. Makanya Pak Semi merasa senang. Selanjutnya kalimat ketiga. Di kampung ini Pak Semi merasa memiliki keluarga. Nah, itu termasuk dari gagasan pendukung. Karena banyak yang membantu Pak Semi sehingga Pak Semi merasa di kampung tersebut memiliki keluarga. Selanjutnya kita ke kalimat keempat. Nah, kalimat keempat ini berisikan nilai yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kebersamaan dan kerjasama. Nah, anak-anak, kalimat keempat ini merupakan gagasan pendukung. Nah, telah selesai membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, baik anak-anak, dari cerita yang Ibu ceritakan tadi dan kita sudah tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, maka kita bisa saling membantu satu sama lain. Apalagi ketika kita merasa atau ada teman kita yang sedang kesusahan. Contohnya Pak Semi ini. Pak Semi merasakan letih atau lelah karena baru datang dari Maluku yang perjalanannya menggunakan kapal selama 2-3 hari. Kemudian tetangganya warga desa membantu sehingga Pak Semi menjadi sehat kembali dan merasa senang karena banyak warga desa yang membantunya. Baik anak-anak, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dari channel Smart Education. Baik anak-anak, sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.